Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Shalom saudara. Haleluya. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa, amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah raya kedua kita siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menghimbau untuk kita tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap tidak berkerumun, dan tetap menggunakan hand sanitizer untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama saudara. Mari saudara, saya ajak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Setiap harinya kami tak berhenti untuk mengucap syukur Tuhan. Siang ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa setiap penyembahan dan pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima setiap pujian dan penyembahan kami siang ini Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Bapa. Kenankanlah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur apapun yang terjadi saat ini. Apapun situasi dan kondisi kami saat ini Tuhan Yesus, kami tetap mau katakan Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat penyembahan kita saudara, angkat penyembahan kita ke hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tenang berada dalam Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, haleluya. Engkau setia dan mulia Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa
setia Tuhan Yesus. Kau menunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk setia Tuhan Yesus. Ajarkan kami setia di hadapan-Mu Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dulu dan sekarang kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita, setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita saudara. Bahkan saat titik terendah pun Tuhan ada. Saat pandemi melanda seluruh negeri, Tuhan nyatakan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan ada, Tuhan nyatakan setiap perbuatan-Nya. Tuhan nyatakan perbuatan-Nya bagi anak-anak-Nya. Penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berbahasa saudara.
Turut bekerja dalam hidup kita. Sekalipun perkara besar di hadapan kita, Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan sanggupkan kita untuk melangkah. Tuhan tegakkan pundak kita untuk berdiri. Tuhan angkat wajah kita. Biar Engkau semakin naik Tuhan Yesus. Namamu dipermuliakan Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri saudara. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mazmur 91. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedestaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, siang hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau membawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan mengalami Tuhan Yesus pertobatan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, bangsa kami milik-Mu Tuhan, bangsa kami kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan Tuhan mengadakan Tuhan penyertaan yang ajaib di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, terlebih Tuhan bagi COVID-19 Tuhan yang sudah Tuhan halau dari tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi Tuhan dari bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati juga para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden kami, wakil presiden kami, sampai Tuhan jajaran terendah sekalipun RT RW. Biar Tuhan lawatan Tuhan terjadi bagi mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka Tuhan Yesus bijaksana Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus, dan membawa bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, baik secara Tuhan Yesus ekonomi Tuhan, pendidikan, apapun Tuhan Yesus yang ada Tuhan, aktivitas di tengah-tengah bangsa kami akan Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan mengalami hidup sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang hari ini juga Tuhan kami membawa Tuhan para gembala-gembala kami Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Nikonoto Raja Tuhan, beserta keluarga besarnya Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Bahkan untuk Bapak Pendeta Wiko Mulyono Tuhan, beserta wakil dan keluarganya Tuhan Yesus. Bahkan terlebih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, gembala kami yang kami kasih di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar, baik Ibu Gembala dan wakil-wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan Tuhan Yesus hati yang sungguh-sungguh bagi mereka Tuhan. Bahkan Engkau terus Tuhan memakai hidup mereka Tuhan. Berikan kaki yang kuat Tuhan untuk melangkah, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pencurahan Roh Kudus akan banyak terjadi Tuhan. Bahkan juga Tuhan pemuritan akan terjadi Tuhan Yesus di tengah-tengah lawatan gereja-gereja-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi gembala-gembala-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat-jemaat GBI Aston Tuhan, baik yang ada di gereja Tuhan maupun di rumah-rumah Tuhan yang saat ini beribadah Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, mendewasakan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, membawa jemaat-jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang militan Tuhan, membawa kedewasaan iman Tuhan Yesus, menjadi jemaat-jemaat yang selalu bersyukur Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami yang hadir siang hari ini diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan menyerahkan tempat ini Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan gerejamu Tuhan. Berkati gedung ini Tuhan dari lantai 1 Tuhan sampai lantai 16. Biar Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan ada bagi tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan banyak jiwa dipulihkan dari tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mau angkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Tuhan Yesus Judika Sialoho Tuhan, MTH Tuhan, beserta istri Tuhan yang saat ini hadir Tuhan Yesus. Mari Bapa urapan-Mu Tuhan turun atas bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan urapan-Mu mengalir Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan hamba-Mu dapat Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman yang disampaikan Tuhan. Boleh memberkati jemaat-jemaat GBI Aston Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati pelayanannya dan gerejanya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turun Tuhan bagi hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai hidup hamba-Mu ini Tuhan dan keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biar kemuliaan-Mu ada Tuhan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Angkat tangan kita saudara. Yes. Biar langit dan bumi surga tunduk kepada Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Ku puji, ku
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kita semua duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu,
Dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan siang ini. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Segenap jiwa. Sekali lagi. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap Jiwa ragaku. Kamilah orang yang paling berbahagia itu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dengan segenap jiwa dan raga kami. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa melampaui itu, dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami umat-Mu, kami telah bersama-sama menaikkan nyanyian-nyanyian pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terimalah itu semuanya Tuhan, kiranya menjadi satu persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan sekarang pun kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan terus menyucikan kami, menguduskan hidup kami, menuntun jalan kami sampai Tuhan memanggil kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat siang. Ya, tentu ini waktunya sedikit agak lebih ya. Kedua nggak ada lagi kan. Tadi saya tidak memperkenalkan diri tadi pertama-tama kan. Ini saya ambil lalu 2-3 menit. Nama saya mudah diingat karena pernah menjadi runner up Indonesian Idol, yaitu Judika kan gitu. Tapi bukan orangnya, namanya. Nah, persamaan kami 2 sama yang idol ini. Ada 2 persamaan kami. Persamaan yang pertama adalah sama-sama orang Batak. Kalau idol itu Judika Sihotang, yang pendeta ini Judika Sihaloho. Nah, itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua, kalau nyanyi sama-sama bagus suara kami. Nah, itu. Tapi kalau mau jujur lebih bagus suaraku sedikit. Dia banyak maksudnya. Nah, tapi saya menikah campur dengan Chinese, ada istri di sini ya, namanya Elizabeth Tanzania, C-nya Tan. Tapi jangan disambung aja, C-nya Tan gitu. Ya. Kalau disambung jadi ya, nama Chinese-nya Ming Fei. Ming artinya raja, Fei terbang. Jadi Ming Fei, raja terbang. Enggak tahu benar atau enggak. Nah, dari perkawinan kami, pernikahan kami saudaraku, Batak dan Chinese ini Tuhan karuniakan 2 putri. Saudaraku, orang tua dalam memberi nama pada anak enggak sembarang. Ditaruhkan harapan pada nama itu. Nah, saya pun orang tua begitu. Makanya nama anak kami yang pertama kami buat Maria. Itu adalah tokoh yang saya tuh kagum sekali. Setiap nama Maria keren dalam Alkitab. Coba sebutkan dulu nama Maria dalam Alkitab yang saudara ingat. Maria mana? Maria Magdalena yang dilepaskan dari 7 roh jahat itu kan. Dan dia mengikut Yesus sampai disalib. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid yang pria lari semua. Tapi mereka tetap setia di situ. Ayo Maria mana lagi? Ayo Maria mana lagi? Maria ibu Yesus hamil tanpa bersuami bisa dilempari batu. Kan gitu kan, bisa Mas Ucup meninggalkan dia. Mas Yusuf maksudnya saudara. Tapi dia siap ambil risiko, dia bilang begini, Tuhan aku cuma hambamu, jadilah. Dia berani bayar harga berapapun, kalau itu memang kehendak Tuhan, dia siap bayar harganya. Maria mana lagi? Habis. Ya? Itu Maria Magdalena. Iya. Maria mana lagi? Kurang rajin baca Alkitab ini. Maria Marta kan, kakak beradik itu. Ini jangan lupa, itu pun keren. Satu kali Yesus datang ke kampung mereka, namanya Betani, kampung mereka ya. Langsung Marta sebagai sang kakak yang menjadi penanggung jawab di rumah, disambutlah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan Marta saat itu tahu diri. Wanita tempatnya di dapur. Makanya langsung dia ke dapur menyiapkan semua apa yang bisa dinikmati. Sementara Maria
duduk diam di kaki Tuhan. Konteks saat itu nggak sopan itu. Nggak sopan. Wanita menyambut pria, tamu pria di ruang tamu itu nggak sopan. Tapi Maria tahu ini Tuhan, kita harus dengar dia kapan lagi kan gitu. Jadi Maria suka duduk diam di kaki Tuhan. Makanya kami buat nama anak kami Maria, harapan kami agar dia suka duduk diam dengar firman Tuhan. Dan berani membayar harga berapapun. Kalau itu memang kehendak Tuhan, lakukan. Makanya kami buat namanya Maria. Tambahannya apa? Marcella. Keren dikit dari bahasa Inggris itu. March. Rahel bulan Maret kan? March. Tambahkan Ella. Marcella. Yang kedua cewek juga anak kami. Namanya Aletheia. Artinya kebenaran. Harapan kami pun saudaraku agar dia hidup di dalam kebenaran. Ada tambahannya Apriela. Karena lahir bulan April. Ya itulah orang tua. Ada Alkitabnya, ada sedikit kekinian-kekiniannya kan. Yang jelas harapannya kami taruh di dalam nama itu. Kalau mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, alangkah kecewanya kami sebagai orang tua. Apalagi Tuhan yang menciptakannya. Nah itulah sedikit perkenalan kita. Semoga kita tambah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Siap diberkati firman Tuhan, amin? Amin. Saudaraku, kita mulai dari Kisah Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-26. Beda sama yang pagi nggak apa-apa kan Pak kan? Tergantung bagaimana Tuhan memimpin kita aja lah ya. Iya. Dari tadi saya bergumul juga di situ Pak. Ini biasanya sama atau beda ya gitu. Nah, tapi ya udah akhirnya beda. Bah inilah yang Tuhan kehendaki menu bagi kita saudaraku. Yuk kita membaca dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Mari kita membaca dari sini. Ya, kalau sudah ketemu, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa di situ mereka? Mereka tinggal. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 19. Nanti kita akan menemukan bahwa mereka di situ adalah Paulus dan Barnabas. Ya, saudaraku yang terkasih, terjadi aniaya. Aniaya itu saudaraku membuat mereka tersebar. Aniaya menjadi berkat bagi gereja. Kalau aniaya tidak ada, saudaraku maka nggak sampai ke kampung kita ini Kristen. Semua cuma di Yerusalem. Padahal Tuhan udah bilang, hendaklah kau menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria dan iya, tapi mereka kumpul di situ. Enak sih ngumpul-ngumpul, enak ngopi-ngopi bareng enak sih. Tapi Tuhan gak ada menghendaki kita cuma ngumpul. Tapi harus tersebar memberitakan Injil dengan kuasa roh seperti yang kita dengarkan dari VOP tadi itu. Voice of Pentecost. Kita gak bisa memberitakan Injil sendiri, kita butuh kuasa Roh Kudus. Siapa kita ini? Sekalipun seorang profesor teologi bisa bikin buku segini tebalnya, tanpa Roh Kudus itu nothing, nol. Jadi siapa di situ mereka tadi? Yaitu Paulus dan Barnabas. Lalu mereka mengajar di situ berapa lama? 1 tahun mereka mengajar di situ. Lalu mereka disebut untuk pertama kali Kristen. Jadi sebutan Kristen saudaraku pertama kali di Kisah Rasul ini. Di Antiokhia. Sebelumnya apa? Kalau di sini baru disebut Kristen pertama kali, jadi sebelumnya di mana? Sebelumnya apa sebutannya? Yang pertama mereka disebut believers, yaitu orang percaya. Yang kedua mereka disebut apa? Disciples, yaitu murid-murid. Tapi di Kisah Rasul 11 ayat 26 disinilah pertama kali Kristen itu disebut. Nah sekarang saudaraku coba kita mempelajari ya. Kristen, satu kata ya yang sangat melekat pada kita. Sering sekali seseorang disebut Kristen karena atribut-atribut yang dipakai. Karena dia pegang Alkitab lalu orang bilang itu Kristen. Ketika dia pakai anting salib orang bilang itu Kristen. Pakai kalung salib itu disebut Kristen. Itukah Kristen? Apakah kekristenan dilihat orang karena atribut-atribut Kristen yang dia pakai? Tentu kalau hanya segitu miskin sekali Kristen kita. Pasti Kristen kita tidak bermutu. Karena kadang-kadang banyak juga orang-orang yang hidupnya nggak jelas. Pakai kalung salib, malu kita. Ngebut, naik mobil. Gitu kan. Di belakangnya ayat Alkitab. Malu kita. Jadi kekristenan itu tidak ditandai dengan atribut-atribut yang kita pakai. Tapi jangan salah ya. Bukan saya bilang pakai kalung salib salah. Salah kalung salib gini ya. Jangan. Aku buang aja. Jangan. Kasih ke gereja aja kalau saudara mau pakai.
Nggak ada yang salah di situ saudaraku. Tapi Kristen bukan itu cirinya. Bukan itu hanya atribut. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita lihat lagi pembelajaran kita. Akhirnya kekristenan itu menjadi lembaga. Ya, sebenarnya Christian is not religion kan, itu satu istilah yang udah gak asing lah di telinga kita. Tapi Christian is apa? The way of life, jalan hidup. Nah karena kita hidup di satu negara, makanya akhirnya Kristen itu dilembagakan menjadi agama Kristen. Kalau enggak kita enggak bisa nanti. Nah ketika Kristen menjadi agama, di sini menjadi persoalan. Karena konsep atau cara pandang agama itu nggak bisa kita gunakan cara pandang agama dalam kekristenan. Misalnya kalau agama itu salah satu ciri-cirinya ada ritualnya, itu agama. Ada ritual, ada upacara-upacara. Misalnya seperti agama-agama suku gitu ya. Panen mereka tidak ada, atau nelayan ikan gak ada tangkapan. Lalu mereka buat ritual, dia kasihlah sesajen, lalu mereka berdoa kepada Tuhannya. Lalu mereka, saudaraku, merasa berhak agar Tuhannya memberikan rezekinya. Itu ritual-ritual yang dilakukan di dalam agama. Nah cara pikir agama seperti ini saudaraku tidak boleh kita bawa di dalam kekristenan kita. Jangan sampai kita buat praise and worship. Oh haleluya, haleluya gitu. Lalu jangan pernah berpikir, oh aku sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Aku sekarang lagi susah. Tuhan harus berikan dong untukku. Itu cara berpikir agama. Jadi saudara menyembah Tuhan supaya diberi. Salah. Saudaraku, kita menyembah Tuhan kenapa? Kita menyembah Tuhan karena naturnya kita itu adalah penyembah. Manusia itu adalah makhluk, creature, makhluk. Tuhan itu pencipta, adalah kodrat atau naturnya ciptaan menyembah sang pencipta. Jadi kalau ada orang melihat dirinya ada ciptaan tapi tidak menyembah, ada yang salah. Engkau tidak mengenal dirimu sebagai ciptaan, tapi engkau membuat dirimu sebagai Tuhan. Nah di zaman postmodern ini memang manusia seperti itu. Mau menjadikan dirinya Tuhan. Kenapa Anda gagal dalam hidupmu? Karena Anda gagal menemukan Allah dalam dirimu. Nah itu posmo. Kita bukan, kita Kristen. Kristen itu keren sekali. Kualitasnya tinggi. Yang penting wow aja deh. Makanya kita mesti betul-betul belajar baik-baik. Mesti belajar baik-baik supaya kita menangkap. Nah dalam agama itu begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah jangan kita mentang-mentang sudah puasa 40 hari. Lalu kita pikir kita berhak supaya Tuhan melindungi, menolong. Waduh itu mah bersyarat. Kalau saudara bersyarat bukan penyembahan namanya itu. Terserah Tuhan mau kita mau dikasih atau enggak. Setuju enggak? Betul enggak? Nyanyi dulu biar saudara enggak tegang gitu ngeliat saya. Ya kan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata. Sebentar, benar. Kalau benar berarti waktu kita melakukan pujian dan penyembahan kita, nggak ada syarat-syarat di situ. Nggak ada, Tuhan aku udah menyembah lo, aku udah menyenangkan hatimu lo Tuhan. Ini lagi susah nih di COVID ini, mana Tuhan kok nggak ada, jahat. Tapi itu kembali kita suka melucu, kita pelawak di hadapan Tuhan. Pelawak. Kita nuntut-nuntut gitu, lalu di gereja. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Terus selalu ku berkata, Tuhan Yesus bohong. Jadi malaikat ya kalau pakai logat Batak, malaikatnya ngomong, lucu kali orang itu lah, lucu kali katanya. Tuhan Yesus baik apapun yang terjadi. Padahal dia sendiri, ya ayolah cuma di ruang gereja doang berkata begitu. Aduh. Jadi kita ini banyak pelawak-pelawak di hadapan Tuhan. Tapi yang kumaksud ini bukan jemaat yang hadir ini, jemaat yang di sana. Yang di sini mah baik-baik semua lah. Jangan kayak gitu dong Pak Judika. Aduh gitu. Jangan pernah merasa saudara sudah ikut PA, rajin berdoa, ikut di Jeremia Room, saya bacain tadi semua apa yang saya bisa temukan lagi kan. Ada nanti di Kul, udah ikut semua. Jangan saudara pernah merasa berhak untuk menuntut Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang saudara inginkan. Gak ada hak kita. Setuju gak nih? Karena kita harus menyembah Tuhan saudaraku. Karena memang sudah demikianlah seharusnya. Sekalipun Tuhan tidak berbuat satu kebaikan pun kepada kita, kita harus tetap menyembah Tuhan. Halo, setuju ya? Kalau kita bisa begini,
beres. Nggak ada yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Beres. Sekalipun Tuhan tidak melakukan satu kebaikan pun kepada kita tetap menyembah Tuhan. Faktanya banyak sekali Tuhan kasih kebaikan. Makanya tokoh reformator bernama Martin Luther berkata, let God be God. Biarlah Allah tetap Allah. Jangan dikurangin. Jangan dibuat Tuhan jadi bangkir lah. Jadi ini dia Allah. Hargai, tinggikan, muliakan dia. Kan gitu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Cara berpikir agama itu juga apa saudaraku? Dengan hukum-hukum atau syariat-syariatnya. Kalau memberi banyak dapat banyak. Makanya di zaman dulu aku gak sebutkan nama pendetanya saudaraku. Ya sekarang udah almarhum dia. Dia bilang begini, banyak memberi, banyak berkat. Sedikit memberi, sedikit berkat. Enggak memberi, enggak ada berkat. Aku kurang sepakat. Jadi kalau kita beri banyak, pasti dapat banyak. Ah masa sih? Kok jadi kita yang ngatur Tuhan? Ya suka-suka Tuhan lah. Suka-suka Tuhan kan? Kan Tuhan yang tahu. Kapasitas saudara segini. Nggak mungkin Tuhan kasih segini, itu Tuhan yang jahat. Nangkap nggak maksudnya? Saudara punya kapasitas segini. Tuhan kasih segini, itu Tuhan yang jahat. Saudara pasti hancur dengan segini. Sementara kapasitas saudara cuma segini. Nggak sanggup saudara mengelola ini, jadi norak, nanti norak, jadi sombong. Somse. Somse tahu kan? Sombong sekali. Somse itu kakak beradik sama kamse. Kampungan sekali. Iya, jadi bagaimana Pak supaya saya dapat segini? Perbesar kapasitasmu segini dong, jangan segini terus. Caranya gimana? Belajar. Saudara orang marketing misalnya, belajarlah tentang marketing. Gimana cara menjual? Saudara mungkin kerja apa? Main saham. Belajarlah bagaimana supaya saudara ngerti. Oh saham ini, baca berita, lihat grafiknya, lihat fundamentalnya, lihat ini semua. Perhatikan baik-baik dong. Saudara nangkap, kapasitas saudara bertambah. Ya Tuhan kasih tambah besar. Ini malas gini. Berharap segini. Mana pernah ada Kristen ngajarin kayak gitu? Halo. Ini banyak yang muda-muda nih, keren mantap nih. Semangat ya. Kalian penerus gereja kita. Harus pintar, harus banyak duit kalian nanti. Makanya banyak duitnya mesti benar. Kerja yang baik, rajin. Iya Tuhan berkatin, percaya deh. Nggak boleh ada yang malas. Jadi gemes nih kan. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Iya. Awas, kalau agama itu dia hukum-hukum. Kemudian ada penokohan tokoh. Kita nggak boleh loh. Pak Rudi gembala kita di sini. Nggak boleh dikultuskan Pak Rudi. Amin nggak? Iya. Pak Rudi misalnya dipakai Tuhan luar biasa ke depan. Berdua yang buta melihat, lumpuh berjalan dan sebagainya. Waduh, jangan, bukan. Kami pendeta bukan Tuhan. Biasa aja. Hormati sepantasnya. Sebagai sesama manusia atau hamba Tuhan. Jangan kalau bukan Pak Rudi yang khotbah nggak mau datang deh. Di Jakarta nih banyak orang gitu. Kalau ini yang khotbah rame, ini yang khotbah dikit. Ya elah, itu punya bakat masuk neraka. Saya nggak bilang masuk neraka ya Pak, punya bakat. Pengkhotbahnya kok pilih-pilih sih? Emang bukan kebenaran disampaikan? Ya mulai gini-gini kan? Iya juga. Kayaknya dulu aku itu Pak. Sekarang bertobat. Kalau saya yang khotbah, nggak enak deh khotbah. Ini masa datang dah. Saya yang khotbah, ayo rame-rame. Dia WA, jam segini lu ayo datang yuk. Ya elah Tuhan, kok nyari tokoh sih? Cari Tuhan, tahu? Orang seperti ini kalau nggak bertobat, punya bakat masuk neraka. Nah, jadi dengan demikian saudaraku, sedihlah Tuhan kalau kita begitu. Padahal Tuhan Yesus saudaraku nggak pernah datang ke dunia ini dengan tujuan untuk mendirikan agama. Dia, Tuhan Yesus datang ke dunia ini saudaraku untuk memulihkan hubungan kita. Perhatikan, saya peragakan sebentar ya, saya peragakan begini. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Di sini ya, dia belum jatuh dalam dosa. God center. Semua berpusat pada Tuhan dia di sini dia. Ini. Nah ini, sanalah Tuhan. Selalu berjalan untuk Tuhan. God center. Semua yang dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi satu kali sama-sama kita tahu, dia jatuh dalam dosa. Memberontak kepada Tuhan. Akhirnya dia membelakangi Tuhan kan. Sekarang dia jalan menurut jalannya sendiri. Nah jalan. Neraka di sana. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Kalau kau makan Adam, kau mati. Tapi dia memakan, akhirnya berbalik. Arahnya bukan ke sono lagi. Di sana Tuhan. Makanya berbalik.
Makanya di warta saudara, kalau saudara baca metanoia, itu artinya bisa diterjemahkan apa tadi di situ? Bukan perubahan berpikirnya yang saya mau garis bawahi, ada lagi dari saya baca di situ, berubah arah tujuan. Jadi arahnya ke sana, harusnya ke sana dong. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, berbalik. Jadi berjalan ke sini. Tetapi Tuhan sayang sama kita. Kunci E lagi itu kan? E lagi kan? Nah, manusia menuju ke neraka. Tuhan sayang sama kita. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tuhan tahu manusia menuju ke neraka, makanya dia datang dari sorga. Kalau saya bahasakan, dia berdiri di depan kita manusia. Tuhan berdiri, dia bilangin, anakku, jangan kau lanjutkan perjalananmu nak. Arahmu salah anakku, di sana penghukuman, di sana neraka anakku. Aku mengasihi engkau, aku datang dari sorga menyelamatkanmu anakku. Jangan lanjutkan perjalananmu. Puji Tuhan, saudara saya mendengar Tuhan dan kita balik arah. Sekarang dunia, dosa kita belakangin, kita berjalan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita. Hubungan yang sudah rusak atau mengembalikan kita kepada arah yang benar. Bukan ke sana lagi. Makanya anak muda di sini, arahmu yang sudah salah. Engkau hidup dalam dosa mungkin. Engkau hidup suka-sukamu. Saat ini Tuhan berdiri di depanmu dan berkata, anakku please don't go. Jangan kau lanjutkan lagi nak. Berbalik arah anakku. Puji Tuhan saudara dan saya mau. Jadi Tuhan Yesus gak pernah datang untuk mendirikan agama. Tapi untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan menciptakan kita. Tuhan datang untuk mengembalikan arah tujuan hidup kita. Agar kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di sorga. Coba pikirkan, kalau saudara punya konsep seperti ini. Apa yang bisa menggugurkanmu lagi? Banyak uang gak jadi sombong. Gak punya banyak uang pun gak jadi minder. Cantik pun gak jadi sombong. Kurang cantik pun ya biasa aja. Ya inilah berkat untukku. Saya dulu sempat minder saudaraku. Karena apa? Kaki saya kaki O. Makanya teman-temanku dulu mengejek aku dulu. Kau itu kalau jalan kayak King Kong katanya. Karena O, goncang. Sampai sekarang anakku aja kalau kami lagi jalan di mall gitu kan. Dia sengaja saya di depan. Lalu dia bilang, "Pa tenang pa, pa tenang pa." Dia pegang ini. Aku udah ngerti maksudnya jangan goyang. Ya sudah memang begitu. Dulu saya pernah minder. Karena lahir dari keluarga yang susah. Saya pernah jadi tukang becak. Saya pernah jadi kuli bangunan. Zaman itu saudaraku. Gimana penting dapat uang halal. Bikin sumur, satu sumur 5.000. Kami kerjain 4 orang, 5 orang. 25.000 sorry. Kita gali sendiri. Waktu saya ganti-gantian dibawakan. Waktu saya di bawah udah 3 meter, 4 meter. Saya lihat gini ke atas. Aduh kalau ini runtuh mati aku. Lalu setelah ada dapat air, lalu saya diangkat ke atas, lalu kita turunkan cincin. Kan gitu kan, pakai cincin kan dulu kan. Yang cincin 1 meter itu pakai tali. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan, ayo, oke udah. Cincin satu lagi, bisa sampai 4-5 cincin ke atas. Cuma 25.000 bagi 4 orang berapa itu. Tapi gak apa-apa, memang ini masih berkat yang ada. Puji Tuhan. Gak ada lagi, udah gimana biar dapat uangnya. Oh ada teman punya becak, bisa gak aku sewa becakmu? Ku sewa lah becaknya. Berapa satu hari? 1.200. Jadi lupa saya. 1.200 atau 1.500 hari itu ya. Udahlah. 1.500 aja kita bikin udah. Enggak ada 1.200. Ya kayaknya saya lebih ingat 1.200 di becaknya. Jadi satu hari saya bisa dapat itu 6.600 satu hari. Potong sewa becak jadi berapa? 5.400. Langsung gue potong per sebulanku 540. Enggak peduli aku jumlahnya mau banyak atau enggak. Yang ku tahu begitu. Selalu itu kusisihkan. Kadang-kadang dapat cuma 5.200, dapat 4.400 per sebulanku. Dan itu kulakukan. Sempat minder saudara. Tapi dalam pertumbuhan imanku aku mengenal Tuhan. Lalu aku mengerti seperti khotbah tadi pagi. Nilaiku bukan karena uang yang kupegang. Bukan karena sedikit banyaknya uang yang kau punya. Bukan. Nilai hidupku ada pada Tuhan Yesus. Kalau Yesus ada di hatiku, aku mentaati firman-Nya. Disitulah hidupku bernilai. Makanya walaupun goncang jalanku kata orang, walaupun kakiku letter O, gak minder lagi aku.
Lalu saya pergi ke Jakarta sekolah Alkitab saudaraku. Di seminari Bethel. Puji Tuhan. Gak pernah terduga. Tuhan kasih pasangan hidup. Cantiknya bukan main. Inilah dia. Very beautiful. Iya. Gak usah pakai mic deh. Tapi nanti gak didengar yang pakai Zoom ya. Terus Tuhan karuniakan 2 anak lagi. Aduh baik-baik dan yang nomor 1 lagi kuliah arsitek sekarang. Kuliah sangat berbakat dia. Yang nomor 2 sekolah pilot cewek 18 tahun. Udah bawa pesawat sendiri dia. Dikirimkan videonya. Alamak aku aja jangan-jangan dek-dikduk ini. Itulah cara-cara Tuhan. Orang Samosir mencangkol di kampung. Sekolah pun dulu gak pakai sepatu. Nyeker. Saking susahnya hidup. Tapi dengan kita belajar mentaati Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya jadilah Kristen yang baik. Jadilah Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena atribut-atribut salibnya. Bukan. Bukan karena tempelan di motor atau di mobil kita. Matius namanya 3:3. Cari dahulu kerajaan Allah. Bukan karena Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku karena boleh tepuk tangan dulu buat firman Tuhan, haleluya. Iya saudaraku. Ya sekali lagi ya, kami hamba Tuhan jangan dikultuskan saudaraku. Jadi Yesus datang bukan untuk mendirikan agama, tapi mengembalikan kita kepada pemulihan. Itulah sebabnya fokus gereja kita di sini. Ya maaf kalau saya menyebutkan kayak Pak Rudi kita ya sebagai pendeta ya Pak. Jangan fokus kita mengajarkan jemaat itu pemulihan ekonomi. Boleh, tapi jangan di situ fokus kita. Kita jahat. Kita tidak membawa orang kepada Tuhan. Sementara Tuhan berkorban nyawanya. Kita ajar orang fokus kepada ekonomi. Aduh jahat banget kita. Tuhan sampai menderita berdarah-darah. Di mana kok kita bisa tega sih ngomong gitu? Kan gak kenal Tuhan tuh namanya. Seolah gak percaya. Tadi pagi saya katakan. Kalau engkau gak percaya padaku kata Tuhan. Kalau engkau tidak percaya pemeliharaanku kata Tuhan. Engkau menghina aku anakku. Kau hina kesucianku, kau hina kekudusanku kata Tuhan. Aku yang menciptakan engkau, aku pasti pelihara engkau. Kenapa kau takut amat sih kata Tuhan. Itu namanya kita itu memiliki selera yang rendah seperti Esau. Menukarkan berkat rohani, yaitu keselamatannya demi semangkuk kacang merah. Rendah. Makanya anak-anak gadis di sini ya, walaupun kau ditawarkan uang sebesar apapun, jangan mau kau tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan kau bikin rendah seleramu. Selera kita mesti tinggi, yaitu Tuhanlah hasrat kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, saudaraku. Nah, jadi kalau begitu Pak, apa itu Kristen? Kan gitu. Tadi udah kita baca di Kisah Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Nah sekarang kita melihat dari bahasa Yunaninya dulu ya. Kristen dari kata Yunani Latin penggabungan yaitu Christianus. Christianus. Artinya apa saudaraku ya? Artinya apa? Belong to Christ. Itu dari kata Christos dan Ianus. Jadi Christianus itu artinya belong to Christ. Dimiliki oleh Kristus atau milik Kristus. Identified by Christ. Itu artinya saudaraku. Nah sering kita memahami Kristen itu adalah pengikut Kristus. Mengikut Kristus. Orang yang meneladani Kristus. Orang yang mempraktekkan cara hidup Kristus. Itulah arti Kristen atau Kristianus itu saudaraku. Dan yang luar biasanya. Di Kisah Rasul 11 ayatnya yang ke-26 tadi. Tolong ditampilkan dulu Kisah Rasul 11 ayat 26 tadi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk dijawab bersama-sama ya. Coba. Nah mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan ya, jangan dipindahkan dulu ya. Yang menyebut mereka Kristen bukan diri mereka. Jadi mereka tidak pernah mempromosikan, lihat kami, aku Kristen loh, lihat nih, enggak. Tapi orang yang menyebut mereka Kristen. Kenapa?
Karena ada dua hamba Tuhan. Mereka yaitu Paulus dan Barnabas. Mereka tinggal di sana mengajar 1 tahun lamanya. Ketika firman disampaikan, firman disampaikan, firman disampaikan. 1 tahun ternyata itu menghasilkan buah yang luar biasa. Satu kehidupan yang memperagakan hidup Kristus yang berbeda dengan orang-orang saat itu. Mereka berani ambil resiko, saudaraku. Lalu mereka lihat beda. Lalu orang-orang sekitar berkata, ini Kristen. Dari apa tadi? Dari cara hidupnya yang berbeda. Nah, coba lihat kiri kananmu, Kristen gak dia? Jawab dalam hati aja. Jangan bilang gini, pasti lihat. Kau aku tengok gak Kristen kali kau. Jangan. Biar dalam hati aja. Nanti di rumah ya, lagi makan siang suami istri kan, lihat. Mam, menurut mama aku Kristen gak? Lalu istrinya ngomong, kalau udah istri panjang ragulah kita. Karena gini, kenapa saya bilang gitu? Saya nggak salah ngomong loh. Kalau saya ngomong selalu ada argumentasi. Kenapa saya bilang gitu? Karena Alkitab berkata kita ini anak terang. Untuk melihat terang nggak perlu pakai kacamata kan? Langsung kelihatan. Ada orang, ada orang. Nggak perlu. Namanya terang, langsung jelas. Tapi kalau gelap nggak jelas. Perlu nyalain lampu, perlu ini. Jadi butuh proses untuk melihat. Karena kita anak terang, langsung kelihatan. Jadi kalau seorang suami ditanya sama istrinya, menurut papa aku tuh Kristen atau enggak sih? Agak ragu kita. Cuman karena dia ini sama pasangannya, ya udah, padahal dia mau langsung ngomong. Kayak tadi Bu ya, mengecewakan. Bakminya tapi. Aduh lucu. Aduh puji Tuhan saudara ya. Nah jadi saudaraku hanya 1 tahun loh. Makanya saudara gak usah promosi-promosikan sama orang. Dengan kata-kata bahwa kita adalah Kristen, gak usah. Tunjukkan melalui perbuatan kita. Nanti orang menilai, Kristen banget dia ini. Kristen kali dia ini. Itulah Kristen saudara. Sudah berapa lama saudara? Itu cuma 1 tahun saat itu. Udah berapa lama saudara dengar khotbah dengan ajaran? Berubah gak? Kalau gak berubah, nangislah saudara. Tuhan, udah 13 tahun aku dengar khotbah. Kalau kumpul-kumpul Tuhan, ku total Tuhan. 1 minggu bisa 2 kali. Berarti Tuhan, 1 tahun udah 102. Kali 10 tahun, udah 1000. Berapa kalau 10 tahun? 1020 khotbah baru ku dengar Tuhan. Kulihat kok gak berubah-berubah aku Tuhan. Nangislah. Nangis Tuhan. Ampun aku Tuhan. Ternyata firman-Mu selama ini ku dengarkan aku gak serius. Aku gak berubah. Harusnya kebenaran itu mengubahkan kita. Kenapa gak berubah? Saudara gak serius. Atau saya pakai cara Alkitab, penjelasan Alkitab. Atau tanah saudara bukan tanah yang baik. Berbatu-batu, semak duri, pinggir jalan. Makanya rendah hatilah. Dari rumah saudara kita tahu kebaktian hari Minggu. Oh aku mau beribadah. Tuhan ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku. Aku mau datang dengan rendah hati, lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Supaya firman itu mengerjakan hati kita. Kalau enggak kita tidak akan pernah berubah. Jadi hidup kita tetap sama. Walaupun kita tetap bernyanyi kayak lagu lama itu. Ya kan? Ku telah mati dan tinggalkan. Tapi ku tak mati-mati. Aduh. Ada-ada aja kita ini memang ya. Jadi dengan demikian saudaraku, biarlah hidup kita yang menunjukkan kepada orang di sekitar kita bahwa kita ini adalah Kristen. Gak usah muluk-muluk, dari rumah mulai. Biarlah orang tua menunjukkan perubahannya. Dilihat anaknya sehingga anak berkata, aku bangga punya orang tua. Kristen kali orang tuaku ini. Orang tua melihat anaknya, Kristen banget loh anakku ini. Itulah Kristen sejati saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi sudah berapa lama saudara? Nah kita lihat satu contoh dulu. Satu contoh. Dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 ya. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 32 mulai saudaraku ya. Nah ini satu contoh kesaksian hidup dari jemaat mula-mula. Ya abad pertama itu. Ayo kita perhatikan ya sama-sama ya. Kita sama-sama baca aja situ. Ingatlah pada akan masa yang lalu.
Sesudah kamu menerima terang, sesudah kamu menerima Kristus, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Mereka berjuang mempertahankan iman mereka. Ketika mereka mempertahankan iman mereka, banyak penderitaan. Paling tidak seperti apa penderitaan mereka? Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, inilah. Dijadikan tontonan, disorak-sorakan, gitu. Saat itu di Roma, mengerikan sekali saudaraku. Bisa loh orang percaya dibuat kayak obor penerang jalanan. Di tiang-tiang dibakar gitu menjadi penerang jalan. Dibuat jadi tontonan, cercaan, penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Mereka diperlakukan orang-orang hukuman. Padahal mereka tidak bersalah. Itulah orang Kristen di abad-abad pertama. 34 sekarang. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Bukan mereka orang hukuman ya. Seperti apa orang-orang penjahat-penjahat dihukum. Kayak gitulah mereka dihukum. Padahal bukan salah mereka. Lalu dan ketika harta kamu dirampas. Perhatikan ya. Kamu mendapat penderitaan orang-orang hukuman. Harta kamu dirampas, dimiskinkan maksudnya. Kamu menerima apa? Hal itu dengan. Benar gak sih ini ceritanya? Dimiskinkan, dianiaya, dihabisi. Lalu mereka bisa berkata, puji Tuhan. Menerima dengan sukacita. Benar gak sih ini ceritanya? Menurut saudara kisah ini benar gak ya? Ada gak orang kayak gitu masih? Ada gak saat itu? Oh, ada, mereka seperti itu. Konyol gak? Gak konyol. Kenapa saya katakan mereka tidak konyol? Mereka dimiskinkan, dihabisin, tapi bisa menerima dengan sukacita. Tahu gak kenapa? Selanjutnya jawabannya. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki apa? Harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Mereka tahu dihabisin, tapi mereka tahu bahwa mereka punya harta yang lebih baik dan menetap sifatnya, yaitu Tuhan. Surga itu, langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru itu. Itu membuat mereka kuat. Nah kita baru COVID doang. Mungkin gaji dipotong jadi 70% cuman, biasanya 100. Berkurang banyak. Tapi meskipun begitu saudara dan saya harus bisa menerima dengan sukacita. Karena kita tahu kita memiliki harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Ada amin? Iya. Pemain band bisa gak pinjem pemain band? Nah, ayo pemain bandnya tadi completo. Orang Italia bilang completo. Ketika mereka bermain dengan baik, lalu orang Italia bilang perfecto. Nggak tahu ya, itu aku aja ya. Nggak tahu bener nggak di bahasa Itali. Kunci E, country dulu, country. Agak girang dikit ya. Tik tak gitu aja. Ya coba ya. Sebentar ya, kita latihan sekejap. Coba. E, boleh E, country lah. Ayo, tik tak. Do sol aja bahasanya. Ya, tik. Bukan. Gini. Kayak swing, country. Tik. This world is not my home. Lebih cepat dikit. I'm just a passing through. My treasure are laid up somewhere beyond the blue. Ke B. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Ada yang pernah dengar lagunya? Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Sekali lagi. And I can't feel at home in this world anymore. Yeah. Yang artinya no smoking area. Arti lagunya begini saudaraku. This world is not my home, I'm just a passing through. Dunia yang fana ini bukanlah rumah kita. I'm just a passing through. Kita cuma numpang lewat. Lahir, kemudian mati. Hidup
Cuman gitu doang. Orang ini ya. Ini manusia nih, tragis banget hidupnya. Begitu lahir, diselamatin kan, selamat ya anakmu lahir, cakep ya matanya ya, mirip mamanya ya, tapi sayang jelek, mirip papanya hidungnya. Selamat ya gitu. Sebentar lagi ditangisin. Apalagi orang Batak. Apa namanya itu? Apa bahasa Indonesianya? Mengedung ya. Apa bahasa Indonesianya ya? Mengedung. Apa ya? Meratap. Aku kan orang Samosir, udah biasa aku dengar orang meratap kalau meninggal. Bapak ni si Uco, atau mau lau bereng makai leng tahu. Udah nangis begitu, bisa lo tiba-tiba dia diam. Kopi ini anak atau mau mati kok. Terus tiba-tiba, bisa gitu. Itu orang Batak kalau meratap orang meninggal. Aku yang nonton, ini serius atau acting? Yang kencang ketawanya pasti orang Batak. Tragis manusia ya, lahir untuk mati. Iya, tapi tidak menjadi tragis kalau kita takut Tuhan. Karena kita mati, kita ke sorga. Jadi this world is not my home, I'm just passing through. Dunia yang fana bukan rumah kita. Kita cuma numpang lewat. Nih baris yang ketiga dikatakan begini. My treasure are laid up somewhere beyond the blue. Hartaku yang sesungguhnya bukan yang di sini. Mana uangku? Ini uang 2.000, ya udah gak apa-apa. Anggaplah ini uang banyak saudaraku. Bukan ini harta kita. Bukan ini harta kita yang sesungguhnya. Ini harta yang akan berlalu. Tabungan saudara banyak, eman mungkin. Bukan itu hartamu yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya, my treasure. Tuh, beyond the blue. Di belakang langit biru. Itu Tuhan kita, sorga kekal. Mobil saudara itu bukan hartamu yang sesungguhnya. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi norak, biasa aja. Tuh. Kok gak punya harta apa-apa, gak apa-apa. Cuman ngontrak rumah gak apa-apa. Punya rumah toh, walaupun ngontrak. Gak punya mobil, ada angkot kan. Lalu kalimat yang keempat, ini yang paling aku suka. Dia bilang gini, and I cannot feel at home in this world anymore. Dan aku udah gak betah di bumi. Karena dia tahu bahwa dunia ini bukan rumahku. Bukan rumahku yang permanen. I'm just passing through, aku cuma numpang lewat, bentar lagi mati kok. Hartaku yang sesungguhnya di sana. Lalu, and I cannot feel at home in this world anymore. Dan aku udah gak merasa betah di bumi ini. Tapi bukan berarti mana pisau. Bukan itu. Bukan itu. Dia tahu rumahnya bukan di sini. Makanya dia bergairah sekali pulang ke sana. Tapi dia hidup sesuai dengan Alkitab. Jadi saksi. Gak ada yang bisa menghancurkan orang begini. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasure are laid out somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Udah mulai dapat mereka. Udah mulai dapat chemistry country-nya. Udah hilang ayatnya. Ayat 34 tadi, ayat 34. Ayat 34. Saudaraku kalau ya memang ini style saya ya. Agak-agak lucu-lucu ketawa misalnya, bukan saya bercanda, enggak, memang inilah saya. Khotbah. Enggak apa-apa kan Pak? Saya takut ini pendeta ketawa-ketawa terus. Enggak, bukan minatku bikin ketawa, ya memang begitu aku. Haleluya. Itu. Jadi kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Inilah membuat mereka sanggup menjalani hari-harinya di abad pertama orang Kristen begitu menderita. Ya kita harus mengikuti jejak pengikut seperti itu. Makanya kekristenan itu saudaraku apa? Makanya kekristenan itu, tadi secara etimologi kata udah kita bahas artinya. Coba kita deskripsikan lebih luas. Makanya kekristenan itu saudaraku bukan dulu merokok, sekarang berhenti merokok.
Kristen itu bukan dulu mabuk-mabukan, sekarang nggak mabuk. Kristen itu bukan dulu suka tampar istrinya, sekarang sayang-sayang istrinya. Kekristenan itu bukan dulu hidup dalam perzinahan, sekarang berhenti. Bukan itu. Kalau cuman begitu, banyak agama, banyak berubah gitu, banyak. Agama lain, iman lain pun dia suka tampar istrinya, satu kali nyesal dia, kok aku kasar ya, dia berubah. Dulunya merokok, sekarang berhenti merokok. Dulu dia suka mabuk, sekarang berhenti mabuk. Kalau cuman begitu, agama lain juga banyak berubah seperti itu. Kristen itu bukan dulu malas gereja, sekarang rajin gereja. Bukan itu. Kalau cuma rajin ke gereja tapi nggak mengenal Tuhan, bukan Kristen itu namanya. Kristen itu bukan setumpuk pengalaman berada dalam hadirat Tuhan. Coba lu kunci G 1414 kayak penyembahan lah coba. Jing 1414. Kami sembah Tuhan, kami memuliakan Engkau di sini. 14 aja. Ah, berarti GC aja. Haleluya di gereja. Kalau dia menangis, dia bergetar, di zaman Roh Kudus, bergetar. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jangan berhenti cuma nangis-nangis bergetar-getar. Tunjukkan hasil dari tangisan itu, tunjukkan itu baru Kristen. Kalau cuma kita berkarunia, berbahasa roh gitu, good. Itu karunia Roh Kudus dan sampai saat ini ada. Seperti dikatakan tadi, saya percaya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau di rumah hidupmu nggak jelas, kerja pun malas, nyopet, nyuri, nyolong perusahaan punya apa itu Kristen? Bukan Kristen itu. Jadi kekristenan bukan setumpuk berada dalam hadirat Tuhan. Terus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir. Dia melihat setiap anak-anak Tuhan yang terbuka hatinya. Buka hatimu. Lalu terjemah dulu. Sampai keluar mungkin. Begitu. Loh, kenapa saya bisa mempraktekkan? Ini kan pendeta udah menyaksikan. Manifest. Kita doakan orang bisa jatuh lah. Apa kita pengalaman gitu-gitu kan. Jujur ya, dulu pertama saya senang. Tapi setelah saya lihat. Kenapa gak ada perubahan ya? Jadi waktu di gereja itu gini-gini apa artinya ya? Bahkan ada yang gini, nari-nari. Keren kita lihatnya, di video kan paten. Tapi kita lihat, kok kasar amat ya sama suaminya ya? Loh kok di rumah kok mengabaikan keluarganya ya? Demi pelayanan katanya, tapi di rumah gak dirapiin. Ini konsep dari mana ya? Apaan ini semua nih Tuhan? Makanya Kristen itu bukan setumpuk berada dalam hadirat Tuhan. Bukan setumpuk pengalaman yang menggetarkan jiwa. Saya gak bilang ini salah. Tapi ayolah tangisan kita, air mata kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang sekitar kita melihat bahwa kita diubahkan Tuhan. Dalam ibadah kita tergoncang-goncang, betul-betul diubahkan Tuhan. Itulah Kristen. Makanya saya katakan tadi, bukan sekedar perubahan moral. Ya kita senang sih dulu mabuk, sekarang gak mabuk. Tapi bukan berhenti di situ. Harus kita mengenal Allah. Jangan Allah dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Ngancam-ngancam Tuhan lagi. Tuhan aku udah setia ya. Kalau Tuhan gak berkatin aku ya Tuhan. Aku tinggalkan engkau Tuhan ya. Lo ngancam. Untung malaikat gak bilang. Ya udah tinggalkan. Habis gitu. Nah kenapa? Cetek kekristenan kita. Makanya kita tidak memberi warna. Makanya kita tidak menjadi Kristen yang baik. Saudara. Kasih itu kan harus mengalir kan. Kasih karunia kan mesti mengalir terus dalam diri kita. Kita gak gampang menghakimi orang lain. Lihat si anak bungsu itu udah dihabiskan hartanya saudaraku. Harta warisan diminta dari bapaknya dihabiskan sampai makanan ternak habis dia. Aku lihat dia sadar. Lalu ketika dia pulang itu sang ayah. Dia lihat anaknya pulang dia langsung berlari-lari. Dia peluk anaknya gak ada khotbah Pak. Makanya kau kan, udah habis kau pulang kau habiskan. Memang kau anak kurang ajar kau memang. Tapi udahlah, biar gimana pun engkau anakku. Sini kau berkepulau dulu. Nggak ada khotbah. Itulah kasih karunia. Tak layak anak itu harusnya menerima. Tapi itulah Kristen. Itulah kasih karunia itu. Dia bilang, anakku sudah pulang. Come here my sons. I love you. Dikasih cincin, dibikin pesta. Kalau dilihat dari kelakuan. Tuh. Ini itu Kristen. Lihat teman kita salah. Ini telunjuk kita nih, gak gampang. Makanya itu bukan Kristen.
Sinilah Pak, bawalah ke sini. Sambil tadi aku yang mau manggil, aku juga mau manggil memang. Loh, udah 5 menit lagi puji Tuhan. Brother, sinilah brother, kita praktekkan brother. Ini. Aku pas manggil dia memang waktunya dia mau ngasih kode. Memang senyawa kita. Nah, di mana lah? Di sini. Tahu nggak saudaraku? Nanti Pak siapa namanya? Pak Manurung yang praktek ya. Kita itu gampang sekali memojok-mojokkan orang. Nanti gini aja, kamu tuh gitu-gitu aja sama saya gini, ya. Ini adegan, jadi jangan merasa gimana juga, ya. Oh, gitu. Nah kita suka begini, coba mulai acting ya. Kamu ya. Kita suka begitu, tapi berapa banyak orang yang orang udah terpojok mau mengulurkan tangannya, ayo gitu ya. Misalnya ulurkan tangan, udah terpojok ini, ulurkan tanganmu untuk mendirikan. Nah, berapa banyak orang yang mau begini? Kalau mojok-mojokkan orang semua bisa. Tapi berapa banyak di antara kita melihat saudara kita terpuruk, kita ulurkan tangan kita mengangkat dia berdiri. Itu Kristen. Thank you brother Pak Manurung. Itulah kasih karunia itu. Jangan merasa dia layak atau enggak layak. Emang siapa yang layak? Makanya doa berkatnya Rasul Paulus berkata, kasih karunia Allah menyertai kalian semuanya. Artinya apa? Biarlah kasih karunia Allah itu memenuhi kita. Yang kita tunjukkan lewat sikap kita. Enggak ada yang layak di antara kita. Tapi Tuhan memandang kita layak. Kiranya kita dipenuhi kasih karunia seperti itu. Melihat siapapun nanti suamimu salah, maafkan dia. Mungkin kok kesal, ya udah. Mau ditiru boleh, enggak boleh. Melampiaskan kesal gini maksudnya. Waktu malam-malam kan tidur kan, bangun jam 2 pagi kan, lihat dia. Ya udah boleh lah. Tapi setelah itu cukup ya. Jangan sampai kena, nanti bangun dia. Mungkin udah kesal kali ibu kan. Ya aku fair aja, aku fair. Jujur ngeliat suami kelakuannya gak jelas, istri kesal juga sih. Iya kerjanya malas, gak peduli apa-apa. Aduh, istri-istri aduh. Gitu. Kok bisa tahu saya? Ya kan konseling ibu-ibu kan. Tahu gak? Saya udah menikah belasan tahun Pak. Tapi saya merasa kayak gak punya suami Pak. Maksudnya ibu udah meninggal? Enggak Pak, ada Pak. Tapi gimana? Kok berasa? Contoh Pak di rumah, jam dinding kami Pak, kan habis jamnya. Habis baterainya Pak, udah 2 minggu Pak, jam 6 terus. Baiklah Pak, saya yang pergi ke warung, beli baterai. Saya ngambil tangga, manjat, masang. Dia di mana? Dia duduk-duduk minum-minum kopi, santai Pak. Kan berasa gak punya suami aku Pak katanya. Bu, mungkin suami ibu berarti itu. Ibu kesal, ya udahlah. Puaskan aja, bangunlah jam 2 pagi. Ketika lihat tidur dia, mungkin ngoroknya kencang. Poki mau. Ya ada, tapi ya itu memuaskan aja ya. Udahlah. Daripada ibu-ibu stres, udah kan dia gak dengar juga. Setelah itu Tuhan, tapi meskipun begitu Tuhan, aku sayang dia. Nah. Nggak jadi kupok gitu kan. Nggak jadi ku kasih racun tuh. Gitu. Jadi akhir kata. Tinggal 2 menit soalnya. Kristen itu bukanlah ditentukan oleh atribut-atribut yang kita pakai. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bukan sekumpulan pengalaman dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara dijamah Tuhan. Amin, keren. Tapi jangan berhenti di situ. Itu belum Kristen. Kalau cuma getar-getar berkarunia, itu belum Kristen. Harus sampai semuanya kepada perubahan hidup. Karena Kristen itu adalah apa? Pengikut Kristus. Hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan ia hidup di dalam dia wajib sama seperti Kristus hidup. Nah, ini terakhir sekali untuk menutupnya. Seperti apa Kristus hidup? Tentu luas. Tapi saya kalimatkan aja begini. Cara hidup Kristus, ciri hidup Kristus itu seperti ini. Yesus Kristus tidak pernah hidup untuk kepentingan dirinya. Dia selalu hidup untuk orang banyak bagi kemuliaan Bapaknya. Dilihat orang susah, dia hibur. Orang sakit, dia sembuhkan. Orang lapar, dia kasih makan. Orang terikat setan, dia lepaskan. Bahkan sampai di atas kayu salib, saudaraku. Dia gak pernah mikir keselamatan dirinya. Dia gak pernah memikirkan dirinya. Di atas kayu salib, saudaraku. Dia sudah berdarah-darah. Kalau menurut para ahli medis, ketika orang disalib itu bisa melorot katanya. Karena tahanannya gak kuat.
sakit banget itu. Lalu dia harus tahan napas, untuk mengangkat kembali. Udah berdarah-darah kesakitan. Tapi Tuhan tidak pernah memikirkan keselamatan dirinya. Dia tetap memikirkan kebaikan orang lain. Dia masih bilang dalam penderitaannya, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah hidup Kristus. Saudara mau menjadi Kristen? Hiduplah tidak pernah memikirkan dirimu. Tapi engkau pikirkan adalah untuk kebaikan orang lain. Buat keselamatan orang lain. Orang seperti ini Tuhan akan memikirkanmu, memberkatimu dan sebagainya. Makanya ketika diajak, ayo besuk si Hanu yuk. Sakit loh dia. Aku aja sakit, boro-boro besuk. Itu bukan Kristen. Sakit loh si Hanu, ekonominya habis banget loh. Ayo kita yuk ikut-ikut yuk. Tetean yuk, kita berapa yang bisa yuk. Aku aja susah, boro-boro. Itu bukan Kristen. Yesus kasih contoh. Ampunilah mereka. Udah berdarah-darah dia. Dan dia sangat sopan terhadap orang tua. Dia memikirkan mamanya. Waktu dia menderita, dia bilang gini sama Yohanes, muridnya. Nes, tolong ya, anggaplah ibuku ini menjadi ibumu. Tolong rawat dia. Aku sudah sekarat. Mama, ini anakmu. Tuh masih pikirin orang tuanya. Sudah berdarah-darah, masih mikir orang lain. Itulah Kristus. Itulah cara hidup Kristus. Semoga GBI, BKP, ya kan? Aston. Kepanjangannya apa ya Pak? Bumi Kranji Plaza. Aston. Menjadi Kristen yang sejati. Dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera melimpah. Rumahmu menjadi sorga kecil bagimu. Yang akan kau bawa ke gereja, ke pekerjaanmu. Itulah yang disebut menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa saudaraku. Kami rindu sekali bisa hidup seperti Engkau Tuhan. Bisa hidup seperti-Mu Tuhan. Kami memikirkan kebaikan orang lain. Kami memikirkan keselamatan orang lain. Berilah kami kekuatan, beri kami kemampuan ya Tuhan. Kami tidak mampu sendiri. Kami akan melakukan kebenaran-Mu. Urapi kami semua. Haleluya. Berkati usaha, pekerjaan, buat tangan anak-anak-Mu nih Tuhan. Mungkin mereka ada datang dengan sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan pada fisiknya. Sehingga dia bisa maksimal melakukan segala tugas-tugas tanggung jawabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang putus asa, yang berkekurangan, yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Pak Rudi, bersama dengan ibu dan kedua anak mereka. Mereka menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan urapan yang baru selalu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan berkati juga usaha, pekerjaan, buah tangan mereka. Tuhanlah yang membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya Bapak Pendeta Judika Sialoho beserta Ibu yang telah hadir bersama-sama kita di tempat ini untuk jadi saluran berkat melalui firman Tuhan bagi gereja GBI BKP Aston. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dan keluarga besar dari Bapak Judika. Terima kasih untuk pelayanannya pada siang hari ini. Ya, pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 tetap kita lakukan melalui via aplikasi Zoom. Hari Rabu ada rumah doa tetap juga kita lakukan melalui via Zoom pada pukul 19. Hari Kamis Kul Eklesia pukul 19 tetap juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kul Kana pukul 20 tetap juga melalui aplikasi Zoom.
Dan hari Jumat Kul Daud dan Yobel Glory tetap juga melalui aplikasi Zoom pada pukul 19. Hari Sabtu ada doa fajar kita lakukan tetap juga melalui aplikasi Zoom di pukul 5 pagi. Hari Sabtu ada Cool Kids tetap juga dilakukan melalui aplikasi Zoom pada pukul 17. Hari Minggu tanggal 21 November 2021 kita ingat kembali kita di gereja di Ruko Kenari Taman Harapan Baru, yaitu ibadah kita hanya satu kali pada pukul 16 sampai 17.30. Ya, puji nama Tuhan, sampai di situ pengumuman kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah raya kedua ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Di mana kami angkat persembahan kami, amplop persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan tahirkan persembahan kami Tuhan untuk dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga Engkau dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Berkati kesehatan usaha pekerjaan mereka Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Engkau juga memberkati mereka yang belum bisa berbagi, memberikan yang terbaik bagimu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga mereka dapat memberi yang terbaik bagimu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga suami, istri, anak-anak. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, segala aspek kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya minta dengan hormat Pak Judika. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, terimalah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya ibadah yang pertama dan kedua kami persembahkan kepadamu Tuhan. Inilah yang bisa kami lakukan hari ini. Terimalah, kiranya menjadi satu persembahan dari kami umatmu GBI BKP di tempat ini yang harum menyukakan hati Tuhan. Kami tahu kami pun masih jauh dari kesempurnaan itu, tapi biarlah Tuhan menerimanya semua dengan senang hati ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, usailah sudah ibadah kita, pulanglah dengan segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung kita, tuntunan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.